oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Kurban jangan jadi beban. Dan ini Masya Allah kita lanjut lagi ya. Nah ini ada yang bilang nih. Kalau misalnya mau kurban itu nggak boleh potong kuku. Nggak boleh potong rambut. Sampai hewan kurbannya dipotong. Nah banyak yang bertanya. Emangnya begitu ya? Emang ada larangan bagi orang yang mau berkurban? Apa alasannya? Apa hubungannya? Nah kita minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana. Tafadhol Ustadz. Iya, makasih banyak. Izin Habib, Masya Allah, Habib Muhammad, dan Bara, dan Mas Fadli yang akan berkurban. Kalau saya kira yang baik hati dan tidak sombong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Larangan bagi yang hendak berkurban, dan apa sih alasannya? Apa hubungannya dengan kurban? Nah dalam hal ini dari barang siapa yang ada niat kata Nabi berkurban, maka mulai 1 Zulhijjah itu menjaga bulunya, kulitnya dan kukunya. 1, 2, 3. Bulunya, bulunya, Rambutnya, bulunya, kukunya. 1, 2, 3. rambutnya, bulunya, kukunya. Itu dijaga. Jangan nanti setelah hewan kurban itu dipotong, baru dia sembeli lagi. Potong-potong. Cukur-cukur. Cukur-cukuran. Itu Mas Fadli itu kelakuannya. Kalau saya sih. Iya, aku biasa ditelepon. Ustaz, sapi saya sudah dipotong. Iya, Nih, iya. selfie kamu sama sapimu ya. Lihat sendiri. Jadi lihat sendiri. Makanya setelah dipotong baru. Mohon izin. Hukumnya begini ya. Hukumnya sunnah berarti makruh bagi orang yang niat berkurban. Potong-potong. Kenapa? Ini adalah bentuk, apa alasannya? Bentuk ketaatan. Meskipun tidak jadi haram. Haram potong kuku. Haram. Bukan tidak sampai haram. Cuma hukumnya makruh kalau motong-motong. Dan sebaiknya karena kita ini merujuk kepada Rasulullah SAW. Pelaksanaannya adalah bagaimana kita ketaatan. Mengikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk menjaga ini bulu-bulu ini. Jangan dulu makanya nanti setelah dipotong baru. Tato begini aja terus ya. Tua ya. Makin kelihatan tuanya dong ya. Makin kelihatan. Untuk kesempurnaan. Sekali lagi. Untuk kesempurnaan. Lalu untuk mengikuti syariat. Ketaatan. Bagaimana. Jadi memang ternyata saya juga merasakan enak rasanya. Jadi ada juga perasaan aku mau kurban nih. Jadi ada perasaan seperti itu. Lalu kita juga merasakan bagi orang-orang yang ihram juga menjaga seperti itu. Semoga bulu, kulit, kuku kita pun haram disentuh apinya neraka. Amin. Itu harapan kita. Jadi atas apapun yang kita lakukan ini tidak mungkin Rasulullah memerintahkan kalau tidak ada tujuannya. Namun ada juga berpendapat sebenarnya tidak. Yang tidak boleh dipotong itu adalah binatang yang mau dikurbankan. Tapi kalau yang berkurban tidak. Tapi ada ini pendapat yang lain. Tapi sebagian besar pendapat ulama itu menganjurkan supaya kita menjaga bulu, kulit dan kuku kita dari dijaga. Kata Nabi jangan disentuh, artinya dijaga. Kalau artinya tidak kulit dipotong. juga ya, karena kulit suka dikopek-kopek Iya, gitu jangan kali ya, kulit mungkin juga kali termasuk ya. Oh. Jadi darah, kulit, kuku, rambut itu semoga harapan kita seperti dengan Masya orang-orang yang Allah. lagi ihram juga menjaganya. Terima kasih banyak Ustadz Maulana penjelasannya. Jadi nanti insya Allah mudah-mudahan setelah itu, tahun depan naik haji deh. Amin, ya Allah. Jangan sampai visa nggak keluar lagi. Oke kita lanjut ya Masya Allah ya. Ini kita minta bagaimana tata cara pembagian sekarang. Kalau tadi udah dipotong ya. Pembagian hewan kurban ini agar merata. Maaf ya Ustadz ya. Maaf ya Allah, kasihan banget teman saya. Bib, mau izin Bib penjelasan Bib. Ini sekalian praktek, ini saya punya kupon mungkin bisa dibagiin biar merata bagaimana peraturannya Bib. Bagian gini. Enggak bagi kupon. Kali aja Habib butuh kupon. Artinya Ustadz Maulana Ya, coba sini. Iya, iya. Ya. Artinya kita dulu di Palembang Habib Nabil, Ya. punya njit itu Habib Ahmad bin Syekh Al-Kaf itu orang
percaya, maksud beliau orang yang Masya Allah amanah. Masya Jadi rata-rata banyak selain beliau berkurban, banyak orang yang nitip kurban. Nitip sapinya Di dipotong. rumah kita tuh di Palembang itu orang banyak nitip kurban. Nah tata caranya yang biasa kita lakukan supaya nggak jadi perbuatan, kita data dulu. Didaftar, Iya, data orang-orang yang mau dikasih. Di data bukan di daftar Ustaz. Oh di data. ya. Oh jangan beritahu dia, Iya. di data aja ya. Di Nanti dia data mengharap. kira-kira memang yang istilahnya keluarga yang berhak untuk mendapatkan daging kurban. Syaratnya. Supaya orang nggak berebutan juga sampai nih, maksudnya maksud daripada kurban ini sampai kepada orang yang memang berhak. Kan seperti Ada itu. riset dulu berarti Ya, ya. jadi memang kita sudah tahu. Nah biasanya pada saat itu supaya nggak jadi keributan, memang zaman dulu tuh Habib Nabil Palembang juga nih. Palembang. Masya Allah. Bapak sama ibu dari Oh, Palembang. Masya Allah. Palembang juga. Ibu saya. Cak Mano sehat Habib sehat. Alhamdulillah sehat. Udah makan pempek kita ya. Makan pempek agak. Saya juga Palembang, teman-teman saya. Iya ya Allah. Ini teman-temannya. Ya. Nah biasanya di sana kita sewa satu beca. Sewa satu Jadi beca. sudah semua penyembelihan semua kumpul, kita bungkusin semuanya sudah satu bungkus. Dulu bukan zamannya kupon. Oh. Pada saat itu tuh bukan zaman 20 tahun yang lalu, nggak tahu mungkin di Jakarta sudah zamannya kupon. Pada Iya. saat itu nggak cuman kita data. Sama seperti dengan kupon. Kalau kupon kan orang Berharap. kita kasih sebenarnya 2 kali kerjaan sih sebenarnya. Orang kita kasih kemudian dia datang bawa kupon dapat. Itu memang panitia di situ nggak repot sebenarnya. Nah kalau kita setelah kita potong, kita kumpulkan semuanya, kita sewa satu becak dan becak memang karena becak itu becak di Palembang itu sudah tahu tuh rumah-rumah yang biasa kita tuju, kita anterin satu-satu ke rumah. Oh Masya Allah. Jadi lebih mulia ya. Ya artinya dengan becak itu dia muter tuh becak, diambil ini yang berhak ini. Jadi nggak ada tuh orang yang ngerubutin becak pada satu waktu naik kambing. Naik kambing. Sapi Waktu dia bawa ya. bawa daging. Nah, ini artinya memang supaya lebih aman, dulu juga nggak repot dan dulu mungkin subhanallah nggak ada yang rebut-rebutkan kayak zaman sekarang. Jadi seperti itu menurut saya kalau ditanyakan tata caranya seperti apa, didata dulu yang bagus, terdata yang bagus supaya tidak repot, kemudian baru kasih kuponnya. Bib, Setelah kasih saya mau nanya nih Bib. Boleh. Jadi kalau siap. seandainya orang motong kita nggak hadir itu sah nggak sih Bib? Ini jadi pertanyaan banyak orang juga ya. Artinya setelah kuponnya, setelah dapat kupon iya. Ya mau motong kan kita nggak ikut hadir nih. Ya, Padahal kita yang ini. ini berbeda hukum antara laki-laki dan perempuan. Jadi kalau laki-laki ittiba li Rasulillah, kalau laki-laki disunahkan dia motong sendiri. Kalau dia tidak motong sendiri, dia wakilkan untuk memotong dan dia lihat sunnah. Bukannya wajib. Melihat hewan potongan yang dia potong itu hukumnya sunnah. Dan kalau perempuan yang ingin motong, ketika dia motong sih tidak. Perempuan tidak disunahkan motong sendiri. Perempuan disunahkan mewakilkan untuk hewannya dipotong. Dan dia menyaksikan hukumnya sunnah bukan wajib. Misal contoh Ustadz Maulana atau Mas Fadli. Kan di Jakarta motongnya di Makassar. Kan nggak bisa menyaksikan hewan kurbannya. Jadi menyaksikan hewan kurban hukumnya sunnah. Kalau tidak menyaksikan hewan kurbannya tetap sah. Tetap Yang sah. masalah kaya nggak mau berkurban. Oh, Masya Allah. Benar. Terima kasih banyak Habib Muhammad. Masya Allah penjelasannya. Bara. Wah ini Bara. Are you wanna give a question with our teacher Habib Nabil? Okay. You have a question? Yes, in Okay. Arabic. Okay. Okay. تفضل. حبيبنا كيف نعرف أن الله قد تقبل أضحيتنا أو ما هي العلامات لذلك؟ Masya Allah. Artinya Bib. Saya nggak ini artinya Bib. Jadi Dia nanya apa apa, Bib? namanya Akhina Barra itu menanyakan bagaimana caranya kita mengetahui kata beliau ya bahwa kurban kita itu insya Allah diterima. Oh, oleh Masya Allah benar. dalam bahasa Arab. Ya baik. استأذنكم يا أخي براء إن شاء الله أنا يعني أجوب يعني باللغة Indonesia لأن المجتمع. Saya menjawab pakai bahasa Indonesia ya karena yang mendengarkan orang Indonesia. Baik. Jadi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya tadi Bara menanyakan gimana sih cara kita mengetahui bahwa kurban kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa pertanyaan. Pertama adalah para ulama menyampaikan ya bahwa ada satu kaidah ya. Inna min alamati qabulil hasanah
al-hasanatu ba'daha. Gitu ya. Jadi kaidah yang pertama kata para ulama adalah contoh atau tanda-tanda, ya simat, ciri-ciri ya dari suatu amal itu diterima ya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu melakukan amal itu seterusnya, berkelanjutan, berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau orang itu tadi misalnya dikatakan bagaimana ciri kurban saya diterima apa enggak? Dia menjadi orang yang tidak pelit, ya, menjadi orang yang dermawan, orang yang suka ngasih, bantu orang lain. Nah, itu menunjukkan salah satu ciri ya bahwa dia kurbannya insya Allah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memastikan, yang bisa memastikan hanya Allah yang mengetahui. Kita hanya melihat ciri-ciri. Lalu yang kedua kata para ulama adalah lazim at-tadhiyah. Jadi meneruskan atau terus menerus ya dia menjadi orang yang suka berkorban. Gitu ya. Jadi orang yang suka yang diterima kurbannya dia menjadi suka berkorban. Kenapa? Karena tadi misalnya Habib Muhammad ya Ustadz Maulana menyampaikan ya bagaimana Sayyidina Ibrahim alaihissalam itu sampai demikian tinggi pengorbanannya ya sampai Allah Subhanahu wa taala membanggakan pengorbanannya. Nah, maka kalau orang itu diterima kurbannya, dia menjadi orang yang suka berkorban. Berkorban untuk keluarganya, berkorban untuk temannya, berkorban untuk orang lain, untuk umat, untuk dakwah, untuk Islam. Itu menunjukkan ya bahwa dia mungkin kurbannya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata para ulama adalah al-ikhlas ya fil a'mal. Jadi dia menjadi orang yang ikhlas. Kenapa? Kurban itu kan memang tadi dikatakan ya oleh Habib Muhammad ya bahwa la yanalallah dima'uha ya wala luhumuha. Jadi yang sampai itu bukan luhumnya, bukan dagingnya, bukan juga dimaknya, bukan darah-darahnya, tapi walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Maka dia menjadi lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih ikhlas ya di dalam amal. Kenapa? Karena dia mengetahui saya harus memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberikan yang buruk-buruk untuk Allah. Tadi dikatakan enggak boleh oleh Ustadz Maulana, enggak boleh ada cacat kalau kita berkorban. Nah, begitupun kita beramal sama Allah. Jangan ngasih yang buruk-buruk sama Allah. Jangan kalau sholat kita enggak khusyuk. Jangan kalau kita berzikir kita enggak hati kita. Jangan kita salawat pikiran kita ke sana kemari. Ingat kepada Sayyidina Muhammad ketika kita bersalawat. Siapa yang kita bacakan salawat ini? Orang yang paling mulia di atas langit dan bumi, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan cara seperti itu, maka insya Allah itu ciri-ciri bahwa kurban kita diterima oleh Allah. Wallahu a'lam. Jadi ciri-cirinya itu salah satunya adalah tahun depan aku pengen lagi berkorban. Nah, ya. berlanjut amalnya. Jadi berlanjut, bukan korban perasaan Ustadz Maulana. Karena Apa sih korban perasaan? perasaan bisa nggak keluar. Insya Allah. Ya, Tahun depan jamaah lebih Islam baik. itu yang ada di rumah. Insya Allah yuk. tahun depan berangkat haji. Amin, amin. Oke jamaah, Masya Allah ini sekarang ada info menarik nih ya. Dari rekan kita Mikdad. Silakan Mikdad. Oke baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum jamaah. Gimana nih, masih semangat kan nonton Islam itu indahnya? Aduh beneran deh Mikdad, aku bingung banget karena ini semua makanannya enak-enak. Tapi aku takut. Bentar-bentar, ngelihat makanan kok takut? Oh aku tahu nih, kamu pasti lagi diet kan ya? Ih, ini bukan masalah diet Mikdad, tapi aku tuh udah sakit gigi. Nah kalau aku makan yang manis-manis, kan sakit gigi aku nanti bisa kambuh. Kamu ada solusi nggak sih? Aku emang lagi galau, kira-kira ada solusi nggak ya agar gigi aku dan mulut itu tetap sehat? Cara jitunya gimana biar aku bisa makan ini semua nih? Kalau itu tenang aja, aku punya solusi dan rahasianya. Serius? Ini dia nih rahasia aku. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda yang terinspirasi dari sunnah Rasulullah yang dapat memutihkan gigi dan mencegah gigi berlubang. Tapi beneran nih Mas, bahwa Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini bisa aman untuk gigi dan mulut kita? Tenang aja, insya Allah aman dong karena Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan pipi. Gak cuma itu aja loh, jika kita membeli Pepsodent Siwak dan Pepsodent Herbal, kamu juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial. Karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak yatim piatu di panti asuhan yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional.
Masya Allah, keren banget sih program-programnya. Kalau gitu, Pepsodent, Siwak, dan Habatus Sauda ini nggak cuman investasi dunia kita aja, tapi bisa bermanfaat untuk akhirat juga, Mikdad. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami lawan 99% bakteri. Oke, nah dan sekarang kita mau bagi-bagi rezeki nih untuk jamaah yang ada di rumah. Berapa tuh Kak Putri? 2 juta Wow. rupiah untuk 1 orang pemenang. Langsung telepon di nomor di bawah ini. Tapi Oke. ada passwordnya loh kalau mau Nah, nelfon ke passwordnya sini. apa tuh ya? Kalau kita bilang Pepsodent Siwak Habatus Sauda, jawabnya Gigi putih alami lawan 99% bakteri. Gampang, bismillah, bismillah. Oke nih kayaknya udah ada penelponnya nih. Siap. Yuk langsung aja kita tanya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa dan di mana? Waalaikumsalam, dengan Aldo di Cipete. Oh, Oke, dengan Mas Aldo di Masya Allah, Cipete. alhamdulillah. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Gigi putih alami melawan 99% bakteri. Masya Mantap, Allah. alhamdulillah. Langsung kalau gitu ke Langsung. pertanyaannya. Mas Aldo, kandungan apa saja yang terdapat pada Pepsodent Siwak Habatus Sauda? A. Gula soda garam ataukah B. Siwak Habatus Sauda zinc mineral? B. Siwak Habatus Sauda zinc mineral. Yeay, Masya Allah luar biasa. Selamat. Yeay. Anda mendapatkan 2 juta rupiah, tapi Terima ingat kasih. pajaknya ditanggung Mas pemenang Aldo ya. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami lawan 99% bakteri. Oke baik jamaah, jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini masih tetap ada segmen Tanya Dong Ustadz dalam tema kurban. Jangan jadi beban, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan